Oke, saya mau berangkat. Mau ke mall apa? Ya pokoknya kita jalan dulu deh. Kita rencana mau lihat sepeda. Buat nanti kita bisa jalan-jalan di taman. Kalau winter. Oke. Ini istriku. Hai. Halo. Ini kakak. Ini kita tinggal di flat, istilahnya apartemen lah gitu, di pusat kotanya di Doha. Jadi biar nggak jauh-jauh dari sekolah sama dari kantor. Untuk flat di sini kita sewanya 4.500 Qatar Riyal. Hai, morning. Morning, brother. Morning, Uncle. Silakan, apa dia? Ini pemandangan di luar komplek kita, flat kita. Halo, aku makan Whopper. Enak nggak? Iya. Bang, Yes. tuh kamera itu. Tempat ini Enak ya? ada coklat. Masih panas banget di luar. Kita harus selalu sedia sunglasses. Bukan buat gaya-gayaan, kalau di Indonesia dibilangnya gaya. Sok, besok gaya pakai glasses, oke. Tapi di sini kita harus pakai karena silau. Ya nih. Which one do you want? I want the black one. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, misalkan di luar negeri gitu ya, mereka pakai sunglasses. Itu bukan buat gaya-gayaan, tapi memang sangat terik. Jadi kita harus pakai sunglasses. Tadi waktu kita keluar dari ruangan kita di flat kita pakai ini apa namanya, masker, itu wajib. Tapi kalau misalkan udah di dalam mobil kita bisa lepas. Tapi kalau misalkan sampai di tempat tujuan lagi, karena kita rencana mau ke mall nih, kita bisa pakai lagi, harus pakai lagi. Ini first day kita ke mall ya? Iya, first day kita ke mall. Setelah Selama kita ini karena lama nggak. pandemi nggak kemana-mana. Iya, Saka? Minum. Minum. Oh ya udah. Itu kenapa? Coklatnya udah. Sini. Oh. Nih. Aduh, hati-hati. Nose to hands. Hati-hati, nak. Apa? Yuk kita jalan. Yuk, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Over happy. Happy banget dia. Kita lagi mau ke DFC. DFC itu Doha Festival City. Itu salah satu mall yang terbesar di Qatar. Kalau bisa dibilang mall Indonesia sama mall Qatar sih, inilah nggak kalah lah kalau Indonesia. Justru Indonesia kan malah lebih banyak mallnya dan lebih bervariasi gitu. Nah, di DFC ini termasuk mall yang lumayan baru di Qatar. Dan udah kayak di udah kayak Gandaria City lah gitu. Tapi ini gede banget. Lebih tepatnya panjang sih. Nanti di sebelahnya ada IKEA juga ya, kayak yang di Alam Sutra. Ini kalau dari Waze itu dia bilangnya sekitar berapa nih? 16 km kalau dari tempat kita. Kata dia waktunya sekitar 19 menit. Kalau weekend sih suasana jalannya
agak lebih padat karena kan orang-orang pada keluar, tapi nggak terlalu macet kayak di Indonesia juga gitu. Nah, mostly di sini kita akan jarang lihat motor. Ada motor tapi akan lebih jarang. Kalaupun ada, biasanya motor besar. Ada juga misalkan kayak GoFood-nya gitu, ada juga. Nah, mereka biasa pakai motor-motor 150, motor-motor laki gitu. Nah, kalau untuk kayak Matic gitu, kita jarang lihat Matic di sini. Nah, kalian bisa lihat di kanan kiri ini suasananya kayak gini nih. Sebenarnya ini adalah proyek konstruksi ambisius kita, ya, Qatar punya untuk tadi welcoming World Cup ya, Piala Dunia 2022. Sebagai negara pertama di Timur Tengah yang dipercaya untuk mengadakan acara sekelas Piala Dunia itu ya di Qatar ini pertama kali. Jadi pemerintah tuh berusaha untuk sebaik mungkin memberikan image yang bagus tentang Qatar. Karena mungkin nanti kedepannya kan jadi juga bisa sebagai icon tourism kayak di Dubai. Selama ini kan teman-teman mungkin agak nggak bisa bedain antara UAE, Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Itu mungkin kebanyakan orang mikirnya itu sama aja atau satu daerah gitu. Sebenarnya enggak, itu negaranya beda-beda. Yang penting UAE itu apa gitu. Kalau UAE kan Dubai, Sharjah, terus Abu Dhabi itu termasuk dalam UAE. Nah, kalau Qatar itu tidak termasuk UAE. Bisa lihat ini konstruksinya masif sekali, di mana-mana itu ada konstruksi. Nah, tapi ini nanti 2022 ini harus sudah selesai dan udah rapih. Ya di sini kalian teman-teman bisa nyetir sendiri juga. Nanti prosesnya kayak kita bikin SIM aja. Cuma di sini tentunya lebih ketat. Nggak ada tuh namanya mekanisme di bawah meja gitu, nggak ada. Jadi semuanya lebih ketat. Dipastikan banget yang mendapatkan SIM di sini itu harus benar-benar kompeten untuk mengemudi, untuk driving. Oh ya, di sini kita pakai setir kiri ya. Jadi buat teman-teman yang udah pengalaman nyetir di Indonesia, ya sebenarnya nyetirnya biasa aja, cuman tinggal diubah jadi kiri gitu aja. Akan butuh penyesuaian, tapi nanti lama-lama pasti akan bisa menyesuaikan. Dan sebelum kita ambil tes, itu wajib ikut kelas. Jadi di kelas itu nanti adalah waktu yang tepat untuk menyesuaikan diri. Buat teman-teman yang udah biasa nyetir dari kanan, sekarang harus dari kiri. Misalnya lajur cepat sebelah kanan, ini sekarang lajur cepat sebelah kiri. Oh ya, kita ini kayak tadi kita bilang kita rencana mau beli sepeda. Nggak tahu nih harganya berapa. Baru mau lihat-lihat dulu. Kalau mahal terus masuk budget ya ambil, kalau enggak ya tunggu besok-besok. Untuk barang-barang di sini, barang-barang kayak misalkan ya kayak sepeda atau kebutuhan sehari-hari gitu, lumayan lengkap sih ya. Ada di sini ada Carrefour, ada Lulu, Hypermart, terus ada juga Filipin Hypermart. Banyak deh pokoknya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau dari segi harga ya mungkin akan lebih sedikit mahal dibanding di Indonesia, tapi nggak melulu sih. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Kayak misalkan makanan tuh kayak daging di sini justru lebih murah, tapi kalau sayuran lebih mahal. Ya, alasannya kalau misalkan ya dilihat dari posisi Qatar ya kan, ini negara teluk ya, Timur Tengah itu kan mungkin kalau numbuhin tanaman akan susah. Jadi mungkin untuk tanaman mereka import.
Tapi untuk daging itu sudah bisa produksi sendiri, jadi harganya lebih murah, bahkan kadang lebih murah daripada harga di Indonesia. Tapi untuk sayuran sekali lagi relatif lebih mahal. Oh ya, ini kondisi driving di sini ya, kalau dibandingin dengan Indonesia terkesannya lebih semuanya pada kenceng-kenceng gitu ya. Kenapa? Karena memang jalannya itu relatif, biasanya jalan utamanya atau ring kedua, ring ketiganya tuh masih jadi lebar-lebar gitu, bisa 4-5 gitu kendaraan di satu jalur. Nah itu jadi lebar dan nggak terlalu banyak traffic, relatif sedikit dibandingkan di Indonesia. Sekali lagi itu karena nggak ada sepeda motor atau angkutan lain, angkutan umum yang biasanya ngetem tuh nggak ada sama sekali di sini. Ini semuanya udah diatur. Ini bukan berarti ini ya nyalahin roda 2, enggak. Dulu kita juga di Indonesia juga sering kok pakai roda 2. Cuman ya karena kan memang populasi di Indonesia kan lebih banyak. Sedangkan ketersediaan transportasi dan juga jalannya itu kan terbatas. Kalau di sini kan relatif sedikit orangnya, dan infrastrukturnya sudah dipikirkan dari dulu-dulu, dan juga karena mereka punya uang banyak pemerintahnya, jadi kayak contohnya jalan ini lebih tadi, jadi minimal tuh biasanya kita harus jalan tuh minimal 80 km per jam. Ya itu relatif sih, ada yang bilang 80 km sih nggak terlalu kenceng gitu, biasa aja ya. Ada sebagian besar 80 itu udah udah kenceng. Ini dalam kota loh ya, bukan luar kota. 80 km rata-rata, dan itu harus ke situ minimal harus 80. Kalau untuk di tol highway itu 100, di atas 100. Kalau terlalu lambat malah kena tilang. Dan tilangnya juga nggak main-main. Sini tilangnya elektronik udah, jadi udah nggak bisa ngelak. Berkendara di sini mostly kita akan jumpai SUV ya, Sport Utility Vehicle tuh ya, yang mobil besar lah ya. Mobil yang tinggi. Meskipun di sini nggak banjir, tapi mereka lebih suka mobil tinggi karena mereka suka off-road di pasir. Kalau untuk sedan itu biasanya jadi taksi, jadi Uber. Di sini juga ada Uber kayak di Indonesia. Jadi direkomendasikan kalau bisa kita beli yang SUV yang besar, karena resiko kalau ada resiko amit-amit ya, kecelakaan gitu, lebih aman dibanding dengan mobil kecil. Kita lihat suasana di dalam mallnya masih sepi. Ke pintu masuk ya. Ini ada orang, ini bukan tukang parkir tapi nawarin cuci mobil. Boleh deh Pak, kotor loh. Iya, di sini biasanya di setiap mall ada. Nah kayak gini-gini nih, itu bukan tukang parkir, Cuci mobil. itu cuci mobil. Rata-rata biaya untuk cuci mobil kayak gini itu 15 real Sampai 20. Tergantung mall ya. Kita turun dulu ya. Turun dulu, oke. Oke. Gelap. Oke. Yeay. Nah ini situasi di dalam mallnya. Ya kayak di inilah, di Gandaria City. Iya, Gandaria City. Oh iya. Peggy.
pakai I ya. Nggak kayak Plaza. Grand Indonesia ya. Nggak kayak. Oh, Masih bagusan Grand ini. iya. Sorry ini kamera mungkin akan naik turun karena sambil jalan kita nggak pakai stabilizer. Ini juga kita juga nih video ini juga agak nutup karena di sini apa namanya mungkin agak sedikit tabu untuk video ya. Terus kan kita juga nggak mau ini privasi orang. Udah di Under Armour, coba cari sepeda siapa tahu ada. Nggak ada sepeda lipat ya, nggak ada sepeda lipat. Oh ini yang udah. Oh ini perbaikan. Iya. Berapa harganya? 3.600, buset. Ya kita udah sampai di food court. Food courtnya setiap meja dikasih kayak gini. Sanitize for your protection. Nggak tahu nih udah disanitize belum. Tapi katanya kita butuh, kayaknya perlu ini sendiri. Oh, ini ya. Oh iya, udah pakai hand sanitizer. Kita mau makan apa nih? Maggi. Oh, ini ya, cari Mama lihat dulu. Maggi. Kita mau pesen combo meal. Combo meal itu kayak apa ya? Jadi buy one get one gitu. Yes, 3. What is this? Oh, okay. Okay. This, what is this? Chicken. This one? Beef. Okay, this one. What is this? That one fish not included. Not included. This one included. 2 piece. Okay, this one is okay. Now one more thing also. One more? Yeah, one more. One more. Chicken. 2 pieces. 2 pieces. Okay, make it 2. Combo kita pesan combo 2, combo 3. Combo 2 itu nasi sama 2 lauk. Combo 3 noodles atau mie.
sama 2 lauk. Oh 3 kalau combo 3. Kita bayar ini 2, ini 30 real. 35 atau 30 real? 30. 30? Iya. 30 real. Harusnya Lumayan ya. 60 ya? Harusnya 60 aja. 60. Jadi kalau di Indonesia kan 30 real itu 120.000 untuk makanan kayak gini. Ini kayaknya karena COVID ya mereka pakai piringnya piring plastik. Jadi nggak Jadi buang. langsung buang. Oke, kita makan dulu ya. Sorry udah berantakan. Ini ada lumpia. Lumpia aja kayak kata. Ini apa? Ikan. Sayur ikan di sini noodle sama nasi kita tadi sharing. Biasanya kita memang makan kayak gini jadi aku nanti 2 macam beli 2 nanti kita sharing aja ketiga. Masaka udah dapat. Masaka habisin ya. Ini ada sambal pedas banget. Ini kecap asin. Yang ada juga mirip. Ada lumpianya juga.